Selamat bertemu kembali ya sahabat di channel kesayangan kita. Kali ini kami akan bagikan video bagaimana asal usul nenek moyang orang Rote. Namun jangan lupa sebelumnya subscribe dan jangan lupa tekan lonceng ya sahabat, untuk tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Pulau Rote atau Nusak sebelum abad Masehi sudah ada penghuni. Hal ini ditandai adanya tanda-tanda sisa hidup dan kehidupan pada zaman batu. Sekitar tahun 700 dan 500 sebelum Masehi dan tahun 70 sampai 80 Masehi dipercaya adanya kedatangan modern, yaitu suku Gad dan suku Benyamin, di mana pada tahun-tahun itu kerajaan Israel dan Yehuda mengalami penghancuran. Orang-orang Yahudi ditawan serta dibuang atau disebar ke berbagai penjuru dunia. Pada tahun 70 Yerusalem mengalami kehancuran oleh Titus dari Romawi, yang kemudian menyebabkan bangsa Yahudi semakin menjauh dari Timur Tengah. Hal ini tidak menutup kemungkinan mereka sampai ke Rote. Lantal dan Volkenkunde van Nederlands India pada 1854 dalam catatannya pada abad ketiga bahwa pada abad ke-1 muncul kapal-kapal besar di Rote, yang membuktikan bahwa jauh sebelumnya sudah ada penghuni di Rote. Abitare 8 Juni 2012 menulis orang Rote mengenal nenek moyang mereka dari suku-suku Israel yang hilang yang datang ke Maluku, dan orang-orang Yahudi Al-Furos dari suku Gad. Nenek moyang orang Rote berasal dari Seram Maluku pada abad 1 Masehi, dan moyang pertama dari Seram itu bernama Daedini. Ia bersama istri dan kedua anaknya Detadae dan Bakim Bakidae atau Hum Bakim Baki. Walaupun orang Rote percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari Maluku bukan Yahudi, namun bukan tidak mungkin bahwa nenek moyang orang Maluku sendiri adalah bangsa Yahudi. Hal ini ditandai dengan rempah-rempah dari Maluku pernah dijual di Yerusalem pada abad pertama. Pada tahun 33 Masehi, beberapa orang wanita, Maria Magdalena bersama teman-temannya, membeli rempah-rempah untuk mengawetkan jenazah Yesus. Berikut beberapa kesamaan orang Yahudi dan orang Rote. Yang pertama, hukum waris. Di Rote, anak perempuan tidak mendapat warisan, hanya mendapat lepai atau kakao luak atau juga disebut tua boboik, itu sejenis hibah. Bangsa Yahudi juga menganut hal yang sama. Dikatakan bahwa seorang perempuan tidak berhak atas warisan. Yang kedua, gembala. Orang Rote juga mempunyai sifat menggembala atau manololo banda. Para gembala sering membuat rumah jaga hewan di padang belantara yang disebut dengan umanggolonao. Demikian juga bangsa Yahudi, menggembala adalah pekerjaan rutin mereka. Yang ketiga, sendal jepit. Dahulu kala orang Rote membuat sendal dari daun lontar yang disebut dengan taboek atau taboes. Hal ini kemudian muncul asumsi bahwa sendal jepit pertama kali ditemukan oleh orang Rote. Hal ini kemudian ditiru oleh orang Jepang pada zaman penjajahan. Mereka memproduksi sendal dari getah dan plastik. Orang Yahudi sendiri, mereka sudah mempunyai kepandaian memproduksi sendal sejak pertama. Yang keempat, ulu. Bila seseorang meninggal di tempat rantau dan belum bisa dibawa pulang ke Rote, maka boleh dikuburkan di situ. Tetapi kemudian tulang belulangnya harus dibawa pulang ke tanah leluhur atau Rote. Demikian juga bangsa Yahudi. Yakub pernah berpesan kepada anak-anaknya, bila ia mati dibawa kembali ke tanah leluhur. Yang kelima, nak pipili. Pada saat panen, pemilik sawah atau ladang mengizinkan orang lain, babu, duda, janda, fakir miskin, untuk boleh memilih atau membulir atau sisa hasil panen yang tertinggal. Demikian kisahnya juga
waktu Boas mengizinkan Ruth adalah seorang janda untuk memungut atau menakpipili jelai-jelai yang tertinggal sisa panen. Yang keenam, sanksi bagi pencuri. Sebelum adanya lembaga atau penjara di Rote, mengenal istilah geubuluk atau cukur bulu adalah hukuman bagi seorang yang terbukti mencuri dengan mengganti barang curian sebanyak 2 kali atau 3 kali lipat. Bangsa Yahudi juga menganut hal yang sama, bahkan mereka mengganti sampai dengan 5 kali lipat. Yang ketujuh, istri mandul. Pada zaman dulu, orang Rote menghendaki adanya perceraian bila istrinya mandul. Jika istrinya tidak setuju perceraian, maka seseorang istri harus mengizinkan suami untuk menambah istri, atau mengizinkan suami boleh netiak atau melakukan hubungan gelap dengan perempuan lain, atau juga mengizinkan suami meniduri perempuan lain yang tinggal serumah dengan mereka. Demikian halnya juga bangsa Yahudi. Hal ini juga pernah terjadi, yaitu Sarai yang mengizinkan Ibrahim meniduri Hagar. 8. Levirat atau ganti tikar, lenggu balai sinik atau palu anak. Bila seorang suami atau istri meninggal, maka si duda atau si janda bisa kawin dengan salah seorang saudari dari almarhum atau almarhumah. Demikian halnya di bangsa Yahudi, tertulis dalam Ulangan pasal 25 ayat 25 pasal ayat yang kelima. Yang ke-9, tulang atau rema-rema untuk anjing. Kebiasaan orang Rote makan tulang daging dan rema-rema selalu disisihkan untuk anjing. Hal ini juga tertulis di Matius pasal 15 ayat 26-27 ketika Tuhan Yesus mengajar. Yang ke-10, pusaka nenek moyang. Tradisi orang Rote percaya bahwa harta warisan atau pusaka tidak boleh diperjualbelikan karena bisa mendatangkan malapetaka. Bangsa Yahudi juga percaya akan hal yang sama. Terbukti Nabot ketika menolak menjual kebun anggur peninggalan nenek moyangnya karena takut akan celaka. Nah, bagaimana sahabat? Dari pola kehidupan, kemiripan, dan persamaan inilah dapat dipercaya bahwa nenek moyang orang Rote diduga berasal dari bangsa Yahudi. Semoga bermanfaat ya sahabat.